Jika saya mengatakan bilangan 6, 6, 6. Kira-kira ini guys, apa yang ada di benak kalian? Wow, itu kan bilangan antikristus. Mari kita akan membahas tentang bilangan 6, 6, 6. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mohon like dan subscribe, ikuti akun saya, sebarkan sebanyak-banyak ke teman-teman. Hari-hari ini banyak orang Kristen mengalami ketakutan yang besar dengan angka 666. Mereka sampai begitu fanatik, nggak mau seandainya ada rumah dijual murah, tapi nomor rumahnya itu 666. Mereka nggak mau gitu, sayang ya rumahnya murah tapi kok nomor rumahnya 666, takut gitu loh ya. Hari ini saya akan membahasnya sehingga dengan pemberitaan firman Tuhan kali ini diharapkan Bapak Ibu tidak menjadi paranoid dengan angka 666. Di dalam Wahyu 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya itulah 666. 666. Ya, angka 666 di dalam Wahyu 13 ayat 18 itu harus ditafsir secara harafiah atau simbolis sih. Yuk, kita akan membahasnya supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang gagal dalam menafsirkan segala sesuatu. Banyak orang menafsirkan secara harafiah, mengkaitkan 666 ini dengan berbagai hal seperti komputer lah, barcode, terus tanda pada diri seseorang, sehingga menimbulkan banyak spekulasi tentunya. Ingat bertahun-tahun yang lalu saat pertama kali komputer mau diedarkan, orang mulai tertarik dengan komputer. Ada orang yang mencoba menghitung huruf C dikategorikan dengan angka berapa, huruf O angka berapa. Selanjutnya mereka mengidentikan komputer sebagai produk antikristus atau pada waktu barcode diterapkan. Orang mulai memikirkan demikian. Di barcode itu ada garis panjang, 2 di kiri, 2 di tengah, dan 2 di kanan kan? Lalu mereka berspekulasi, apakah mungkin ini tanda antikristus ya? 666. Kalau saudara memandang tanda 666 adalah tanda yang seharusnya dipahami secara hurufiah, maka saudara tidak akan berhenti untuk berspekulasi tentang banyak hal. Namun hari ini kita akan belajar sebenarnya apa sih yang dibingungkan orang Kristen hari-hari ini apa ya? Bilangan 666 adalah Wahyu 13 ayat 18 seharusnya tidak ditafsir secara harfiah. Berarti bilangan 666 di dalam Wahyu 13 ayat 18 tidak boleh ditafsir secara harfiah, melainkan secara simbolis 666. Ya, ini penting agar kita tidak terjebak pada spekulasi yang menyesatkan. Ya, apa sih alasannya kok saya ngomong seperti itu? Pertama yang harus kita tahu, satu, jenis sastra Wahyu itu adalah apokaliptik. Ya, artinya apa ini? Ya, penuh simbol, gambaran, kiasan, menafsirkan harfiah akan membuat banyak bagian kitab Wahyu menjadi tidak masuk akal loh. Ya, kita harus tahu jenis sastra Wahyu sebelum Anda membacanya. Yang kedua, konteks Wahyu 13 tentang 666 adalah imitasi gagal dari iblis loh. Angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Kita tahu kan angka 666 berarti selalu gagal mencapai kesempurnaan guys ya. 3 kali diulang gagal, gagal, dan
gagal begitu. Itu menegaskan bahwa antikristus secara palsu dan tidak pernah berhasil. Selalu ingin meniru seperti Kristus, tetapi gagal maneh, gagal maneh. Begitu ya, saudaraku yang terkasih. Yang ketiga, tanda di dahi atau di tangan bersifat simbolis. Kita harus tahu, seperti pengikut Kristus yang bertanda nama anak domba di dahi, dan yang seperti kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 1, kita akan membacanya ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama dengan dia 144 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan secara harfiah maknanya. Begitu juga tanda 666 ya. Itu adalah lambang kepemilikan atau kesetiaan, guys. Bukan angka fisik yang muncul di kulit ya. Dulu orang berpikir, wah komputer bahaya nih. Bahaya, barcode bahaya. Tetapi sekarang Anda tahu apa ada di gereja yang tidak ada komputernya? Semua pakai komputer. Jadi teknologi jangan selalu dikaitkan dengan antikristus, sehingga Anda akan menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan. Dengan demikian disimpulkan bahwa 666 harus dipahami sebagai lambang kegagalan total antikristus dalam menandingi Kristus, bukan sebagai angka literal, guys. Dengan demikian kita diingatkan dengan fokus pada makna rohani, bukan terjebak spekulasi tentang teknologi atau benda tertentu ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau memang tanda di dahi para pengikut Kristus harus disimbolkan secara harfiah, ya kita harus pakai semua tanda di dahi ya. Tapi itu kan simbolis ya kan. Saya yakin bahwa tanda antikristus yang di dahi dan di tangan itu juga tidak harfiah, ya, tidak hurufiah, adalah tidak konsisten jika kita menafsirkan yang satu secara hurufiah, yang lain secara figuratif, kan? Kiranya penjelasan ini bisa menenangkan kita dan menjernihkan sebuah persoalan yang sering diperdebatkan. Bilangan 666 harus ditafsir secara figuratif. Ada makna simbolis di dalamnya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketakutan orang Kristen itu kadang-kala membuat segala sesuatu yang mungkin teknologi yang berguna memudahkan manusia itu kita tolak mentah-mentah. Kita takut, oh jangan, ini tanda antikristus, vaksin bahaya ini, nanti tanda antikristus dan sebagainya. Kita tidak terlalu fanatik ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, alasan pertama dalam kitab Wahyu secara umum memang memiliki jenis sastra apokaliptis ya. Di sana ada simbol-simbol yang harus ditafsirkan. Kalau secara hurufiah saja jadi tidak masuk akal, tetapi ya sebagian besar itu jenisnya sastra apokaliptis, berarti ada makna di balik simbol-simbol itu. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi 666 adalah imitasi dari iblis. Iblis selalu ingin menyerupai Allah, tetapi dia gagal ya. Contohnya seperti ini, sama-sama disebut anak domba. Bedanya binatang di pasal 13 ayat 11 disebut seperti anak domba tapi berbicara seperti naga. Kemudian anak domba yang merujuk pada Kristus disebut anak domba yang telah disembelih tetapi bangkit. Sementara binatang itu disebut anak domba yang terluka parah dan sembuh, ya kan? Masih ada banyak kesamaan karena memang ini cara kerja iblis, yaitu mengimitasi, ingin meniru apa yang dilakukan Kristus, tetapi gagal maneh. Jadi jangan terlalu paranoid dengan tanda-tanda yang ada di plat nomor, misalnya plat nomor kendaraan 666 belakangnya, terus Anda nggak mau, terus nanti Anda dapat kupon hadiah, terus di situ nomor kuponnya 666, terus Anda nggak mau, terus Anda nggak mau divaksin, misalnya nanti
ada barcode, terus Anda bingung, tidak nanti gini dan terlalu banyak hal Anda berspekulasi ya. Orang Kristen harus bijaksana dalam hal ini. Jangan takut, tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. God bless you.